Ya, jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Abi dari Kopi Konservasi, yang akan cerita tentang pengalamannya Mas Abi dalam mengembangkan kopi asli Indonesia. Jadi sedikit gambaran tentang latar belakangnya Mas Abi. Saya kenal Mas Abi ini sudah cukup lama ya Mas Abi. Kita kenal tahun berapa ya? Tahun 2000. 2009, 2008 waktu saya masih kecil ya. Masih SMP saya. Oh, masih SMP ya, ya Iya, ampun ya. itu Jadi saya dulu masih SMP. dulu tuh kami ketemu pertama kali, kita bertemu pertama kali tuh waktu program bersama National Geographic Traveler ya, Ya, Cultural Trip Series, di mana waktu itu uh, kita ke daerah-daerah yang apa ngulik tentang wayang ya kalau nggak salah ya waktu Solo. itu Waktu ya, itu aku ikut yang Solo, ke Cultural Solo Trip. ya kita traveling tapi temanya adalah wayang. Nah sejak itu uh, kita saling berkontak, nah sampai terakhir ketemu dengar kabarnya sudah lulus dari sosiologi dan kemudian mengambil studi lanjutan di mana Mas Abi? Di kampus kecil di Di Belanda. Belanda Utara. Belanda Utara ya. Dari latar belakang sosiologi mengambil pariwisata ya. Tapi kembali lagi ke Indonesia, kemudian mengembangkan kopi. Ya. Nah, kayaknya pingin deh dengar ceritanya Mas Abi ini setelah lama kita nggak ketemu ya. Kok tiba-tiba jatuh cinta pada kopi dan kopi konservasi ini saya sering mendengar namanya dan reputasinya juga baik ya. Karena me, uh, mendukung petani kopi lokal. Mungkin bisa diceritain Mas Abi. Iya, Silakan. aku coba merangkum perjalanan. Berarti aku berkenalan dengan kopi itu 2011 ya. Kopi Mhm. pertamaku itu kopi instan yang iklannya waktu itu saya kemakan iklan banget, Mbak. Mhm, Eh, mhm. katanya kopinya kalau dicampur ke air dingin terus di shake shake gitu bisa larut. Jadi sesederhana itu perkenalan saya dengan kopi. Terus ada satu buku yang membuat saya semakin penasaran dengan kopi. Mhm. Bukan buku yang filosofi kopi, tapi bukunya Andrea Hirata. Waktu itu aku lupa judulnya, Maria Makarpov. Kalau nggak salah itu Oh, iya, buku iya, pernah dengar. keempat Mhm. dari Laskar Pelangi, Edensor, Sang Pemimpi. Terus kan ada buku terakhir yang kurang begitu booming. Iya, iya. Nah, aku baca Maria Makarpov. Itu dia menceritakan dengan sangat luas kultur ngopi di Bangka lah. Di Belitung, sorry, bukan di Bangka. Mhm, Di mhm. Belitung. Nah, dari situ dia menceritakannya kalau PNS gaya minum kopinya itu biasanya kopi yang kayak gini. Kalau Mhm. misalnya bapak-bapak yang udah nggak punya pekerjaan gaya minumnya kayak gini. Dia menceritakan dirinya yang harus magang, terpaksa magang di tempat pamannya yang punya kedai kopi. Mhm. Itu memicu aku untuk kayaknya seru juga ya kalau kerja di kedai kopi gitu. Mhm. Mhm. Lalu karena waktu itu aku mahasiswa semester 2 masih banyak waktu luang, kebanyakan waktu luang. Aku coba daftar jadi barista di salah satu kafe di dekat rumahku di Jogja, di dekat alun-alun Mhm. selatan. Mhm. 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 Ya udah akhirnya magang di situ. Eh, ternyata menarik ya. Menariknya karena waktu itu komunitas kopi spesial Indonesia yang sekarang jadi kafe-kafe kekinian itu Mhm. Mhm. baru mulai tumbuh. Jadi aku ngelihat scene anak-anak muda seumur aku, terus kok ngelihat dengan segala ya idealisme di waktu itu, ini kayaknya kalau diseriusin nih bisa jadi sesuatu nih gitu. Terus aku juga karena kuliahku sosiologi, aku jadi bisa ngelihat ketemu sama banyak orang, ngelihat berbagai macam culture. Kebetulan aku juga suka jalan-jalan di waktu itu, terus jadi kayak semakin banyak layering alasan aku untuk pergi lebih jauh gitu. Nah, dari situ sih 2011 jadi baristanya nggak gitu lama ya, 6 bulan hampir setahun. Terus aku ngerasa eh, wah kayaknya bakal banyak banget nih anak muda yang secara skill pasti lebih jago dari aku. Pasti karena tanganku kalau nuang susu latte artan itu tremor gitu. Terus gue pikir gimana ya aku bisa terlibat terus ada di industri ini, tapi eh, secara kompetisi aku nggak tersingkir nih karena barista lain benar-benar jago-jago, benar-benar bisa multitasking, ngobrol sama konsumen di sisi lain ya bisa bikin kopi yang enak. Aku nggak bisa tuh.
Nanti diajak ngobrol sama konsumen, kopinya nggak aku bikinin. Akhirnya aku beralih, kebetulan di saat beberapa tahun kemudian aku harus ngambil skripsi, aku ngambil skripsi tentang masyarakat Gayo. Nah, masyarakat Gayo kita kenal sebagai masyarakat penghasil kopi Arabica, salah satu yang terbaik yang ada di dunia bahkan. Nah, tapi aku mendengar selentingan kabar kalau orang-orang Gayo di zaman itu, di tahun 2013-an, 2014-an, nggak semuanya minum kopi Arabica yang mereka tanam sendiri. Bahkan mereka banyak konsumsi kopi itu dari daerah-daerah yang dataran lebih rendah, misalnya Lampung gitu. Menurut mereka kopinya mereka terlalu asam, lebih enak kopi dari luar Gayo. Tapi itu cerita di tahun 2013 ya. Sekarang udah 100% berubah ya, orang Gayo hanya meminum kopi Gayo gitu. Jadi tapi di masa itu aku uh, uh, memilih untuk ya udah aku tinggalin dunia kebaristaan yang keren itu. Aku belajar lebih dalam di Gayo untuk meneliti pola konsumsi di masyarakat produsen. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi Wah, keren banget. gitu. Ya biasalah kalau sosiologi kan bahasannya alienasi gitu-gitu ya. Gitu ya. Nah, aku sedikit mengambil teori-teori itulah. Terus aku juga mempelajari uh, dan itu ternyata ini singkat cerita di masyarakat Gayo hasil studinya memang pola itu terjadi ya di masa itu tuh 2013-an. Mereka punya lebih menikmati kopi geste. Kopi geste itu kopi kecil. Kopi kecil itu kopi robusta. Padahal di Gayo itu sentra Arabica Indonesia. Mungkin hampir 60% produksi kopi Arabica Indonesia itu diproduksinya di Gayo. Nah, terminologi kopi geste itu aku perhatikan betul karena kalau misalnya kita bilang iyalah mereka yang penting jual kopinya mahal, ya udah konsumsi kopinya yang murah-murah aja karena memang harga robusta lebih murah ya. Yeah, Tapi pola itu terus terjadi, orang tetap mengkonsumsi kopi geste bahkan di acara-acara yang paling penting secara adat. Misalnya acara pernikahan, acara turun mandi kalau orang Gayo ada tuh. Jadi pertama kali anak kecil setelah beberapa bulan dipertemukan dengan bumi, diizinkan untuk menapak tanah. Nah, pesta-pesta semacam itu, di waktu itu orang mengonsumsinya kopi geste, bukan kopi Arabica-nya mereka. Nah, itu kan berarti menandakan ini bukan cuma masalah memproduksi terus menjual terus mengkonsumsi yang lebih murah supaya uangnya sisanya bisa dipakai buat yang lain. Tapi secara kultural mereka memang punya sudut pandang yang unik gitu mengenai kenapa mereka nggak mengonsumsi barang yang mereka bisa produksi. Kalau sama-sama kopi, nah ya udah begitu ditelusuri lebih lanjut, memang banyak sih ada masalah karena waktu itu kopi di bawah Belanda, konon ceritanya begitu di Gayo, nggak diizinkan untuk dikonsumsi. Orang nggak tahu, orang bilang kopi itu nggak boleh asam dan seterusnya. Jadi, tapi itu jatuhnya semuanya kayak folklore ya, kalau di Gayo ya. Nah, tema skripsiku itu nyari tentang makna judul skripsinya kalau nggak salah ya, makna kopi bagi masyarakat Gayo. Nah, salah satu temuannya adalah memang selera itu sesuatu yang sangat terikat dengan pengetahuan dan pengalaman. Nah, pengetahuan mereka tidak memungkinkan mereka untuk keluar dari ya bahasa sosiologisnya belenggu narasi kalau kopi itu nggak boleh asam gitu. Tapi seiring dengan ledakan kopi spesial di Jakarta yang dibawa dari Melbourne, dari Amerika, itu semua berganti begitu saja. Nah, di Gayo itulah kemudian aku kenal sama banyak orang, menjalin relasi, dan banyak fun fact yang aku temuin gitu. Kayak di satu sisi orang sana bilang kopi itu dibawa sama Belanda, tapi banyak cerita-cerita orang-orang tua dulu yang bilang kopi itu lebih tua dari sebelum Belanda masuk ke Gayo gitu sih. Jadi memang ada banyak teori bagaimana kopi bisa nyampe ke Indonesia, tapi salah satu yang teori alternatifnya adalah karena memang sudah ada jalur haji ya dari Aceh ke ke Timur Tengah, nah ke Arab, nah sebagian kopi masuk lewat jalur itu sebelum dibawa besar oleh Belanda. Tapi ya kurang lebih itu Pak, perkenalanku dengan kopi. Nah sekarang aku lagi aku sejak pulang dari Belanda banyak bantuin satu koperasi namanya Koperasi Klasik Beans di Jawa Barat. Nah, uh,
Ya, aku bisa cerita banyak tuh tentang itu karena berkaitan sama konservasi dan mungkin sedikit nyerempet-nyerempet dengan narasi-narasi rempah deh. Oh iya, oh menarik banget. Nah, ini di sini udah ada Mas Irfan nih. Mas Irfan, selamat bergabung. Halo, Tadi Mbak. Ya, tadi kita udah ngobrol duluan ya tentang apa gimana sih ceritanya Mas Abi ini mulai nyemplung ke kopi. Tadi Mas Abi menceritakan pengalaman dia sebagai mahasiswa sosiologi yang penelitiannya adalah pola konsumsi kopi di Gayo. Menarik banget kan? Sampai akhirnya itulah yang membuat dia jatuh cinta dengan kopi gitu Mas Irfan. Monggo Mas Irfan, kita ngobrol lebih lanjut. Iya, salam kenal Aptiar biasa. Mohon Halo, maaf ya. nggak apa-apa Mas, santai Mas. Termute. Mas Pepeng, termute Mas. Masih mute Mas. Mas Pepeng. Tes. Mbak, Ya. udah kedengeran belum? Ya. Udah, jelas. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf Mbak Aptiar, Mbak Kumo dan yang lainnya. Saya kayak jadi musuh teknologi selama pandemi ini. Kayaknya laptop saya ngamuk juga kayak lama-lama. Ini ya, tadi ada hang ya Mas ya, kendala teknis. Ada hang dan tahu-tahu suruh update biasalah, update otomatis yang akhirnya saya harus ngulang lagi di awal. Oke, Mbak Aptiar, salam kenal. Saya Irfan Nugraha. Saya dari di antropologi UI dan di sini juga di Yayasan Rempah. Terima kasih sudah hadir ya dalam acara ini dan kita akan membahas kopi dan terutama konservasi kopi ya. Itu konsep yang sangat menarik ya sebenarnya apalagi di masyarakat Gayo ya. Nah, Mas Aptiar mungkin meneruskan cerita tadi ya dan juga izin Mbak Kumo ya. Sebenarnya apa sih yang membuat kira-kira dari penelitian Aptiar ya? Kenapa sih orang Gayo tuh tertarik dengan kopi ya? Karena saya bayangkan bisa jadi itu kan tumbuhan yang kalau kita tahu dari rumput sejarah kan itu berasal dari benua Afrika ya. Bahkan kalau sekarang misalnya kalau saya sendiri memang kerasa beda ya. Misalnya kalau saya, mohon maaf saya seorang perokok gitu. Kalau nggak ada kopi tuh rasanya beda. Tapi saya selalu membayangkan nih sebelum ada kopi nih orang apa ya? Dan kenapa akhirnya kopi bisa diterima gitu. Nah, kira-kira dari cerita Mas Air ada nggak dari, terutama di Gayo ya, ketika mulai menjadi budaya? Itu salah satu pertanyaan penutup tuh kalau aku lagi wawancara orang-orang, dan aku ingat banget salah satu jawaban dari namanya Bang Mahdi Usati. Dia adalah ketua perkumpulan ahli-ahli pencicip kopi di Gayo lah, kurang lebih kayak gitu, ahli kaper kopi. Dia bilang kopi itu maknanya bagi orang Gayo itu kayak orang Gayo melihat sejengkal perutnya mereka. Jadi basis ekonomi masyarakat Gayo hari ini itu adanya di kopinya mereka. Aku ingat banget salah satu kutipannya ketika wawancara dia adalah bupati hari ini itu disekolahin sama ibunya dari uang kopi. Jadi buat orang Gayo kopi itu memang sudah meresap sampai ke level kultural ya. Jadi karena secara pragmatis, iya mereka mendapatkan penghasilan dari kopi, pendapatan utama orang Gayo dari kopi. Di sisi yang lain, orang Gayo itu, ini topik yang mungkin agak jarang diperbincangkan orang, tapi orang Gayo itu kan secara posisi identitas, mereka itu sedikit ada di posisi yang ambivalen ya, bukan orang Karo, bukan orang Aceh pesisir. Jadi mereka banyak menggunakan kopi sebagai proyeksi identitasnya. Gitulah ya kurang lebih. Tapi jadi serius banget di topik pembicaraan kita. Tapi kurang lebih kayak gitu. Tapi itu salah satu temuanku, di mana orang Gayo membangun identitasnya berkelindan di sekitar kopinya. Mereka punya ritual-ritual untuk untuk misalnya menyetek kopi, menikahkan kopi. Mereka punya istilah namanya Siti Kahul. Kayak putri kopi untuk beberapa jenis kopinya. Jadi buat orang, kalau pertanyaannya sesimpel buat orang Gayo kopi itu apa? Kopi itu ya sisi pragmatisnya mereka hidup dari kopi hari ini secara banyak, tapi secara identitas kulturalnya mereka membangun identitas kulturalnya untuk dalam tanda kutip lepas dari Karo, lepas dari Aceh lewat kopinya itu.
Kayak gitu sih, sedikit ceritanya mengenai itu. Nah, terus tadi pertanyaan lanjutannya, kalau nggak ngopi, kalau ngerokok nggak ngopi itu rasanya nggak afdol gitu ya Mas ya. Ada beberapa sih alasannya. Yang pertama Mm-mm. karena kafein. Kafein itu mau nggak mau itu memang nagih. Jadi itu salah satu candu yang diizinkan untuk Mm-mm. ada dan dikonsumsi secara massal lah, kafein. Dan memang terbukti kan, biasanya orang yang ngopi Mm. itu tidak menjadi tidak ngopi, mungkin beralih. Misalnya dari kopi susu, kurangin susunya atau kurangin gulanya, lama-lama jadi kopi hitam. Terus misalnya yang kopi hitam bosan, konsumsi kopi susu gitu. Tapi udah masuk ke kopi, udah nggak bisa keluar tuh dari itu. Jadi menurutku itu bukan cuma masalah selera kalau di kopi ya, bukan kayak milk tea atau Ya. misalnya kayak boba-bobaan, tapi memang ada kafein itu Mm. men-trigger endorfin, endorfin membangun Mm. kesenangan yang secara genetis memang sangat Mm. menyenangkan. Kayak gitu. Tapi di sisi yang lain, kopi Indonesia memang salah satu kopi yang em, bukan yang paling enak. Sorry, kopi di banyak tempat di Ethiopia enak-enak banget. Di Ya. Kolombia enak-enak banget. Di Brazil beberapa kopinya enak gitu. Mm. Tapi Indonesia pun seperti itu gitu. Jadi aku bukan tipe orang atau tipe pembicara yang akan bilang kopi Indonesia paling enak, bukan. Tapi kopi Indonesia salah satu yang paling distintif gitu. Mm. Terutama kopi-kopi. Oh enggak, kenapa kopi Indonesia distintif? Eh, Mm. aku boleh nampilin ada sedikit penjelasannya enggak? Slide-nya Boleh. gitu, kecil. Coba Boleh, ya, boleh. Ya. aku coba share screen. Mm. Uh, uh, uh. Wait, ini kelihatan? Kelihatan? Ini nanti Ya. kita balik lagi ke sini. Tapi Mm. ini kopi yang Classic Beans punya. Jadi dan ini mewakili origin secara garis besar ya. Kopi yang ada di Indonesia, di Sumatera itu ada di Sumatera Utara. Sekarang kopi-kopi Arabica di Sumatera, di Kerinci juga ada, di daerah-daerah Bengkulu juga ada. Jawa Barat sebagai titik nol Mm. kopi dunia, perkebunan kopi dunia Mm. jelas ada. Jawa Timur juga ada. Kecuali Kalimantan, kopi Arabica nggak ada ya, karena Kalimantan lahannya lahan gambut dan bukan tanah archipelago dan tanah Mm. vulkanis. Sulawesi ada, Flores ada, betulnya sampai ke Papua di pegunungan-pegunungannya ada. Nah, yang menarik kopi Indonesia itu mungkin salah satu kopi yang hadir dalam format kepulauan. Di daerah-daerah lain, kopi-kopi dunia itu hadirnya dalam bentuk benua. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah, sorry, ini aku lanjutin dulu. Ini aku lanjutin. Apa yang membuat kopi Indonesia berbeda? Ini. Ini salah satu hal yang membuat kopi Indonesia itu menarik, yaitu jarak antara pegunungannya dengan Mm. lautnya. Kalau misalnya Brazil, dia butuh sekitar 2.100 km untuk nyampe Pacific Ocean, 1.500 nyampe Atlantik kan. Guatemala mungkin ada dekat di satu sisi 150 km, di sisi lain Pacific Ocean hampir 200 km. Nah, bandingkan dengan misalnya Sulawesi 70 km kita udah nyampe di Bone. Ke sisi yang lain Kalimantan cuma 35 km. Sunda gitu, Jawa atau Sumatera 63 km ke 83. Nah, ini membuat kebun-kebun kopi selalu mendapatkan oksigen-oksigen murni dari laut, karena yang kita tahu selama terumbu karang di pinggir-pinggir laut itu masih terjaga, mereka sumber-sumber penghasil oksigen murni, dan mikroklimat di Indonesia itu sangat unik. Nah, yang mewakili rasa kopi Indonesia itu sebetulnya secara global ya, itu Sumatera. Banyak kopi Indonesia itu diekspor dari manapun dengan nama Mandailing Grade 1. Nah, dulu memang pelabuhan besar untuk ekspor kan Mandailing. Cuman Mandailing sekarang kan mismatch lah dengan kebutuhan kopi global kan. Lama-lama nama Mandailing sendiri sudah lesap dan menjadi brand. Kayak misalnya kopi oplet ya di Bogor gitu kan. Mm. Mungkin opletnya udah nggak jualan kopi lagi gitu atau kapal Mm. api gitu. Tapi udah jadi brand besar. Nah,
Mandailing grade 1 itu sudah merujuk ke sebuah kopi Indonesia. Nah, kenapa Mandailing dan kenapa Sumatera Utara itu punya karakter yang sangat distintif tanpa mengecilkan origin Jawa, Bali, Sulawesi, kopinya tetap enak-enak semuanya dan punya karakter yang unik. Cuman kalau kita mau bahas sedikit mengenai Sumatera, jawabannya adalah sebentar. Kalau kita lihat Sumatera Utara yang miss di peta ini adalah kehadiran Danau Toba. Jadi ledakan Toba Purba 75.000 tahun yang lalu yang dianggap berkontribusi besar terhadap revolusi kognitif manusia itu membawa juga mineral-mineral dalam yang sekarang berserakan di sekitaran Danau Toba. Nah, mineral dalam itu yang menjadi unik. Aku ada fotonya sih. Sebentar ya, aku coba pindah ke yang ini kalau nggak salah. Ya. Ya, betul. Yang ini, nah ini. Kalau kita lihat, ini foto tanah di Lintong. Belum berubah, Mas, kayaknya. Oh, belum berubah ya? Sorry. Peta, Mas. Sorry, ini harus aku stop share dulu berarti. Lalu aku akan share yang ini. Nah, ini udah berganti gambarnya? Sudah. Nah, yang di kanan, yang di sebelah kiri itu foto di daerah namanya Lintong, sekitar 20 menit dari Bandara Silangit yang baru jadi base kalau kita pegang ke Toba. Nah, ini topsoilnya nih kayak gini nih. Nah, bentuk tanah ini sangat tidak subur, sangat sulit untuk membuat tanaman bisa tumbuh di area ini. Nah, apa yang terjadi? Yang salah satu tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di sana adalah tanaman kopi. Jadi kalau orang-orang Lintong zaman dulu bilangnya kopi itu tanaman dewa, karena yang bisa tumbuh di Lintong salah satunya adalah kopi. Nah, jadi karena tanahnya seperti yang di kiri, itu mengubah pola pertanian orang-orang Lintong secara umum. Aku masih ada nggak ya fotonya ya? Sebentar. Aku maaf nih bolak-balik karena lompat-lompat. Nah, ini kanan yang di sebelah kanan. Bentuk cangkulnya di Lintong sepanjang itu. Kenapa? Karena mereka harus membuat topsoilnya. Jadi mereka sebelum nanam kopi harus ngegali cukup dalam, hampir sekitar 80 cm untuk ngecek apakah di bawahnya ada batu yang besar. Kalau ada batu yang besar kan nanti pohon kopinya struggling ya, jadi nggak bisa tumbuh. Atau misalnya ketika hujan besar malah membuat jadi kayak kubangan air, akarnya busuk. Nah, itu membuat kopinya di Lintong dapat perlakuan yang berbeda. Jadi mereka harus rajin membuat kompos untuk bikin topsoilnya. Nah, tapi karena karakter tanahnya, karakter mineralnya berbeda di tempat lain, itu menghasilkan karakter yang distintif buat kopi-kopi Sumatera. Jadi orang yang biasanya ngopi-ngopi awalnya ketemu kopi Sumatera susah tuh bergeser ke kopi-kopi yang lain. Karena katanya kopi Sumatera tuh tebel banget. Cocok banget buat teman ngerokok gitu. Ini mereka lagi bikin kompos gitu. Ini pola keseharian di sana gitu. Jadi buatku sangat unik karena dari kalau aku ditanya kopi yang enak itu datangnya dari mana? Jelas satu dari kopinya sendiri, pohon kopinya sehat atau nggak mungkin kopinya akan enak kalau pohon kopinya nggak sehat. Nanti bercabang ke varietasnya, varietas apa dan lain-lain ya, kayak jenis kopinya apa gitu. Tapi hal lain yang nggak kalah penting adalah manusia dan budayanya, karena 96% kebun kopi di Indonesia itu kebun yang dimiliki sama petani rakyat. Jadi ada sekitar 1,5 juta petani kopi di Indonesia, mengartikan ada 1,5 juta kopi Indonesia itu diolah dengan cara yang berbeda-beda. Itu jadi menurutku salah satu yang unik di Indonesia karena budayanya berbeda-beda. Jadi nanti menghasilkan pola pertanian dan pola pasca panen yang sangat berbeda-beda. Ini contoh kopinya, kalau belum pernah lihat kopi dalam bentuk sebelum matang. Sebelah kiri, terus ini sedikit pengolahan di Sumatera.
di Sumatera salah satu pengolahan paling proper yang ada di Indonesia sih mungkin Sumatera ya, Sentra Kopi Arabica dan Sahara. Ya kurang lebih begitu Mas, kalau pertanyaan mengenai kopinya. Ya. Sih sangat menarik ya ketika bicara kopi, terutama dengan rasa kopi itu ternyata bisa bisa membawa kita banyak pengetahuan. Saya pribadi jadi sangat banyak banget masukan dan wawasan ya ketika memahami apa itu kopi dan Nusantara gitu. Saya ketika Mas Atia tadi apa memaparkannya, saya jadi membayangkan kopi Nusantara itu ternyata di Indonesia punya karakter unik ya, bahwa bentang kepulauan dan juga katakanlah sejarah dari alam Indonesia itu sendiri seperti Cita Danau Toba akhirnya membentuk karakteristik rasa kopi ya. Jadi rasa kopi sendiri adalah satu hal yang akhirnya menjadi bagian budaya kita gitu. Nah ini saya sangat terbuka sekali banyak wawasan. Karena saya dulu membayangkan Mas Ahyar nih, kalau cita-cita tentang kopi kan ibaratnya itu dibawa dari Ethiopia, disembunyikan oleh bangsa Arab yang udah menguasai Ethiopia ya. Jadi kalau anekdotnya kalau di film-film tuh nyelundupin kopi tuh kayak nyelundupin barang ilegal lah, barang terlarang untuk keluar dari Ethiopia gitu. Kemudian akhirnya masuk kolonial. Nah, kita memang tidak bisa memungkiri ya sejarah jalur rempah kadang memang sejarah perdagangan tapi juga ada juga sejarah eksploitasi ya. Karena kalau nggak salah saya baca di Van Inhofe ya pernah cerita orang tuh kalau kopi tuh bayangannya antara disuruh tanam paksa atau sawahnya tuh dijadiin ini sawah padinya dijadiin ladang kopi gitu. Tapi di sisi lain dalam perjalanan malah menjadi bagian dari budaya Indonesia ya, Mas Ahyar. Nah, ini masih terkait juga dengan rasa kopi nih. Saya selalu penasaran, kata orang-orang kan ibaratnya kopi itu tumbuhan unik ya, terutama misalnya di Gayo atau di Lintong ya. Katanya kalau kopinya itu ditanam di dekat pohon jeruk, nanti ada cita rasa jeruk yang kebawa. Atau kalau di tanah tertentu, nanti ada rasa tanahnya gitu. Jadi mengingatkan memori orang tentang atau membawa ketika kita seruput kopi gitu, selalu membawa misalnya bayangan kelokalan. Nah, itu benar nggak sih Mas? Apa hal yang membuat hal itu terjadi gitu? Oke. Jawabannya iya dan tidak. Iya karena sebetulnya yang kita rasakan karena yang kita rasakan kan itu cuma manis, asin, asam, pahit, gurih, itu kan rasa. Kombinasinya nggak banyak. Kalau aroma itu volatile compound tuh. Jadi bisa aja ketika dimasak, ketika proses karamelisasi di biji kopinya yang kemudian jadi kopi matang terus kita giling kita seduh, itu punya rantai-rantai volatil yang mirip dengan misalnya jeruk, misalnya cengkeh, misalnya kayu manis atau coklat gitu. Itu memang sangat memungkinkan terjadi. Nah, cuman kan orang suka bilang terus gimana di bawah? Apakah kalau sebelah stroberi kopinya jadi stroberi gitu? Teori pastinya nggak ada, cuman ada pendekatan, ada asumsi yang menarik. Waktu itu aku ingat banget ada temanku instruktur kopi dari Italia, dia tinggal di Vietnam, namanya Hermano. Dia bilang salah satu yang memungkinkan juga adalah gerak air yang didorong oleh siklus bulan. Jadi kayak kita pernah dengar lah pasti kalau misalnya jangan motong pohon bambu ketika musim-musim atau hari-hari bulan purnama karena nanti semua bambunya nggak tahan lama karena airnya lagi ada di atas semua gitu ya. Kalau di Hermano cerita di Itali nggak boleh gunting kuku atau gunting rambut ketika bulan mati, bulan tilam kalau orang Bali bilang, sasih tilam, bulannya nggak ada gitu. Harus ketika bulan purnama karena kalau lagi bulan mati potong kuku nanti tumbuhnya lebih cepat gitu. Nah hal yang sama juga aku dengar dari beberapa ahli-ahli kopi di Filipina, Thailand, di Indonesia gitu. Jadi ketika dua komoditas yang berbeda gitu ya ditanam di satu tempat, sebetulnya terjadi pertukaran energi di bawahnya seiring dengan siklus bulan. Nah, cuman itu kan bukan atau belum terbuktikan secara saintifik ya. Mungkin secara empiris mungkin ya, tapi secara saintifik sayangnya belum bisa sampai sejauh sana. Tapi kalau aku ngerasa apakah mungkin seperti itu, sebetulnya iya, ngelihat banyak pola pertanian di Indonesia, iya aku percaya itu mungkin. Minimal
minimal banyak banget tanaman-tanaman yang jadi repelan alami buat hama si kopi gitu. Jadi aku sih bukan tipe orang yang sangat fans, sangat menyponsori perkebunan-perkebunan monokultur ya. Karena Iya. kayak tadi Mas Nila bilang, kopi itu memang sejarahnya nggak selalu bersih ya dari secara historis. Karena Mas Nur Fauzi pernah cerita diduga kopi juga salah satu komoditas yang membuat orang-orang di pegunungan-pegunungan Jawa Barat waktu itu yang masih berladang dan berpindah jadi settle dan jadi punya konsep mengenai uang gitu. Iya. Di satu sisi ya sejarahnya kurang baik lah kayak gitu sih. Jadi tapi sekarang bisa jadi budaya dan aku sangat percaya seperti rempah-rempah kopi itu kalau konsep masyarakat adat itu ada di hutan-hutan talun ya. Karena di Ethiopia pun kopi kan pohon-pohon yang tumbuh di antara pohon hutan. Jadi memang dan secara teori sudah terbukti pohon kopi itu hanya membutuhkan sinar matahari sekitar 40-60%. Jadi itu kenapa di banyak tempat sekarang kopi bisa menjadi alternatif titik yang menyeimbangkan antara ekonomi dan ekologi. Jadi agen untuk konservasi. Jadi sekarang kita bisa melihat contoh yang paling menarik Jawa Barat ya. Petani-petaninya menggarap di lahan-lahan perhutani dulu membabat pohon-pohonnya untuk ditanami jadi sayur. Tapi sejak boom Arabica sebagai sejak booming kopi lah ya yang didorong oleh konsumsi masyarakat yang tiba-tiba semakin tinggi terhadap kopi berkualitas, petani dan perhutani itu jadi berteman. Mereka nggak lagi kejar-kejaran. Itu cerita-cerita yang banyak banget kita bisa temuin di daerah Ciwidey, daerah-daerah pegunungan Malabar, gitu sih Mas. Jadi kopi itu terus mewarnai, apalagi kopi Jawa itu terus mewarnai sih. Gitu. Rangkumannya aku bisa rekomendasiin satu film judulnya Legacy of Java, filmnya Mas Budi Kurniawan. Itu dia cukup merangkum tentang perjalanan kopi Jawa sebagai sebuah legacy. Nah, jadi kepikiran lagi tadi tentang rasa dan aroma ya. Sebenarnya kontribusi dari kekayaan budaya kita, Mas, tentang rasa dan aroma itu seberagam apa sih, Mas? Karena saya bayangin kalau kita cupping kopi, itu kan selalu ada standar-standar, katakanlah standar pengetahuan tertentu ya, tingkat keasaman atau apa. Tapi sebenarnya tadi saya masih ingat ketika ngomongin Mas Afiar ngomongin kopi Sumatera tuh rasanya tebel gitu. Kalau kita ke bule kan mungkin maksud saya ke orang dengan berbahasa Inggris mungkin kita tanya apakah ini tik gitu, apakah ini tik atau mungkin itu kan kita beda konsep pengetahuan dan budaya ya. Cuman dalam artian saya ingin bertanya itu, saya jadi penasaran karena seberapa kaya kah pengetahuan budaya kita tentang rasa dan aroma gitu tentang kopi. Narasi besar kopi specialty itu memang bukan datang dari kita. Jadi secara narasi pengetahuan itu datang dari bahkan secara spesifik saya bisa bilang itu datang dari Amerika lewat Specialty Coffee Associations of America. Jadi dasar pengetahuannya itu dari sana. Dimulai dari sebuah pidato mengenai saya lupa namanya tapi dia menjadi salah satu foundernya SCA Specialty Coffee Association. Dia mempidatokan, saya membayangkan kopi yang seperti wine, yang secara spesifik originnya di-define, yang secara processing di-define. Jadi menghasilkan rasa kopi yang lebih spesifik, bukan kopi komoditas seperti yang kita minum hari ini. Dia bilang gitu. Jadi basis pengetahuannya narasinya datang dari sana. Terus menurut saya Indonesia itu laboratorium masyarakat yang sangat menarik ya terhadap selera ya. Kayak coba kita lihat ke Bandung hari ini, kedai kopi itu mengambil alih narasi specialty coffee dengan dijual di pinggir-pinggir jalan, di warung-warung kecil, di kafe-kafe, di antara gang-gang pemukiman Bandung yang padat. Nah itu specialty coffee versi Indonesia secara sadar. Karena beli mesin espresso mahal. Karena kalau bikin mesin espresso
naruh mesin espresso di rumah, listriknya jepret. Kalau ketinggian listriknya. Ya. Jadi menurut saya menarik sih melihat ruang negosiasi kualitas itu terus diobrolin sama secara tidak langsung ya sama teman-teman di Indonesia. Tapi ada juga pola-pola budaya alternatif lah ya, atau misalnya narasi alternatif, narasi tandingan kayak yang dibuat oleh seniman kopi dari Bali. Mereka baru meluncurkan roda rasa kopi dengan terminologi Indonesia. Jadi nggak ada lagi tuh misalnya dibilang kopinya raspberry gitu. Orang Indonesia nggak pernah. Tapi dia masukin di situ misalnya namanya roda rasa. Jadi kita nyicipin kopi sambil ngelihat roda rasa itu akan gampang untuk ketemu. Oh ini mungkin rasanya mirip sama ini mirip sama ini. Dia ada tuh rasa jamblang, ada rasa semangka, ada rasa bunga melati atau bunga ya gitulah. Jadi itu menurutku salah satu proyek yang menarik ya, proyek kolaborasi dia dengan dan mereka melakukannya dengan Coffee Lab di Bandung 5758 yang dimiliki sama Mas Adi Praceka. Itu Coffee Lab yang memang legit sudah punya sertifikasi dari SCA. Jadi maksudku menarik lah melihat gimana orang Indonesia itu terus mentranslasikan specialty coffee dan rasa itu. Tapi kopi Indonesia itu diverse banget. Menurutku ya, kopi Indonesia itu diverse banget. Orang kopi dari Sumatera punya karakternya sendiri, kopi dari Flores punya karakternya sendiri, Jawa pun gitu. Karena ya itu, kita mungkin bisa duplikasi jenis kopinya, varietas kopinya, tapi kita nggak bisa duplikasi pola kerja di satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Kayak misalnya dan iklim mikro yang tercipta, misalnya kita di Flores, di daerah misalnya NB Bajawa, itu kalau kita taruh jemuran malam-malam di luar gitu ya, terus kita lupa angkat gitu malamnya, paginya itu udah kayak dicuci lagi karena embunnya terlalu tinggi. Nah, itu nanti mempengaruhi kalau di kopi konteksnya pengeringannya membutuhkan treatment yang berbeda gitu, dan itu mempengaruhi rasanya. Kayak gitu sih. Jadi luas banget ya bahasannya mengenai kopi, dan aku ngerasa kopi Indonesia itu diversity-nya, keberagamannya memang harus diterima sih. Memang bukan hal yang bisa diseragamkan. Dijaga kualitasnya, dimanfaatkan mungkin, tapi diseragamkan nggak bisa. Aku yakin nggak bisa. Ya, betul sekali Mas Abiar, karena tanya tadi saya itu kan merujuk pada pengalaman saya pribadi ya, mungkin ya, dalam artian ketika saya tumbuh besar, saya besar di Bogor, ketika saya mulai masuk masa dewasa kan saya merasakan pergantian minuman ya. Dulu orang tua saya bisa pagi-pagi nyeduhin teh manis gitu, sekarang menjadi kopi gitu. Nah kemudian saya pun menyadari, karena saya di Bogor, kopi yang saya akrabin, misalnya saya di luar rumah itu adalah kopi liong gitu. Jadi kita rasa liong bagi saya ya kopi liong. Jadi ketika saya antara liong dan kopi oplet, saya tahu bedanya. Nah belakangan beberapa tahun terakhir kan, ketika tadi Mas Abiar cerita ya tentang booming kafe dan sebagainya, atau bahkan minuman bercita rasa kopi atau minuman ringan ya yang kita lihat di supermarket kan, itu malah dalam tanda kutip ya, seakan-akan dia mengkerucutkan tentang apa itu kopi ya. Kopi itu paling sekarang ada kopi black, kopi luwak, atau kopi latte dan sebagainya, avocado dan sebagainya. Nah itulah ya, jadi saya rasa tadi salah yang mungkin saya kutip dari pernyataan Mas Abiar, bagaimana keragaman kopi Indonesia pada dasarnya menunjukkan ada potensialitas atau potensi yang mungkin bisa senantiasa dikembangkan ya dalam hal cita rasa, aroma, bahkan tentang moda produksi, tentang terkait dengan perihal kebudayaan ya, baik bagaimana kita pola perilaku kita maupun pengetahuan kita tentang kopi gitu, dengan contoh yang di Bandung tadi ya. Jadi bagi saya jadi sangat menarik ketika membicarakan kopi. Nah selanjutnya nih, saya jadi penasaran tentang apa itu yang disebut dengan kopi konservasi atau konservasi kopi. Kenapa pakai kata konservasi gitu? Oh, oke. Karena kan asosiasinya konservasi kan secara biologis kan menjaga ya gitu. Ya. Sementara saat ini sekarang selain pada satu sisi adalah
adalah pelestarian, tapi juga banyak orang yang berupaya untuk melakukan inovasi dan sebagainya. Nah, kenapa memilih apa sih sebenarnya itu konservasi kopi atau kopi konservasi? Saya pasti ini. Oke. Aku boleh share screen untuk ngejelasin mungkin secara lebih visual mengenai itu ya. Izin sebentar. Silakan Mas. Aku ngotak-ngatik dulu. Tapi sembari aku ngotak-ngatik itu ada pertanyaan di kolom chat mengenai bagaimana dengan fenomena orang ngopi karena brand terkenal itu setahu saya juga pakai kopi dari Indonesia. Aku bisa cerita sih, brand yang depannya S, belakangnya Bucks itu, yang warna hijau, itu memang banyak di Indonesia sih. Kenapa? Karena kopi Indonesia yang kita ngomong kualitas rata-rata ya, bukan ngomong yang specialty grade ya. Yang kualitas rata-rata, kopi Indonesia itu memang salah satu kopi yang paling oke di dunia. Kenapa? Karena berkah kompleksitas yang dimiliki sama Indonesia itu tercermin sampai ke kualitas kopinya. Jadi bisa dibilang kualitas mereka untuk menjadi kopi hitam, kopi blended, mereka butuh intensity, dan intensity itu salah satunya hanya bisa didapatkan di kopi-kopi Sumatera. Jadi kalau aku ngobrol sama teman-temanku yang kantor, mereka bilang kopi Sumatera itu sebagai bagian besar dari brand tersebut memang tidak tergantikan. Kayak gitu. Jadi itu kenapa juga kopi Sumatera terus diperebutkan dari tahun ke tahun. Orang selalu bilang, kenapa ya kopi Indonesia itu mahal ya? Kenapa kopi Indonesia itu kualitasnya gitu-gitu aja tapi harganya mahal ya gitu. Kalau aku ditanya kayak gitu, aku selalu bilang, karena terus ada yang membeli. Gimana ya? Kalau misalnya mahal terus nggak ada yang nggak beli, nanti stoknya berlimpah terus nanti nggak terjawab. Tapi aku tahu jawaban itu tidak memuaskan buat banyak orang yang butuh justifikasi kenapa harga kopi Indonesia mahal. Tapi itu satu-satunya alasan yang paling tidak terbantahkan kenapa kopi Indonesia tetap terus bisa ada, karena tetap ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, kopi Indonesia harganya turun sendiri kok. Kayak pandemi kemarin, shock, ada shock drop demand gitu di domestik, harga kopi Indonesia ya drop. Tapi ketika balik lagi sekarang, ya kopi Indonesia harganya bertumbuh lagi gitu. Ya di luar ada memang sistem mekanisme pasar global yang memungkinkan harga itu naik turun ya. Tadi aku izin play soal yang ini. Sorry. Tadi tentang konservasi, aku coba jawab. Ini sudah tampak, terlihat. Sudah. Nah, aku tuh sejak pulang dari Belanda, aku tergabung di sebuah koperasi namanya Classic Beans. Classic Beans ini foundersnya bukan aku. Foundersnya ada namanya Pak Eko Purnomo Widi, ada beberapa orang lah. Nah, ini foto di Lintong ya. Jadi Korbo, kerbau, anak kecil, dan pohon beringin. Itu memang keseharian sore-sore kita jalan-jalan di Lintong, di daerah-daerah pinggir Danau Toba, pasti ngelihat fenomena inilah. Ngangonnya itu ngangon kerbau. Gitu, karena salah satu hewan yang sangat berharga, korbo. Nah, Classic Beans sendiri sebetulnya memulai sejarahnya sebagai koperasi pengolah kopi itu bukan sebagai entitas bisnis. Nah, kita itu mulainya dari relawan-relawan bencana. Jadi ketika ada kebakaran di Gunung Puntang tahun 1997, itu teman-teman yang waktu itu ada di sana ngelihat bagaimana hutan, air, dan kehidupan liar itu hancur. Kenapa bisa kayak gitu? Ini masa-masa menjelang krispon. Ketika orang nggak punya uang, tapi orang mendapatkan akses kredit lewat bantuan-bantuan pemerintahan waktu itu. Nah, ketika masa di mana orang harus mengembalikan uangnya dengan bunganya, yang terjadi adalah pembalakan besar-besaran dan pembukaan lahan supaya ditanami sayur nantinya, karena teman-teman di lapangan merasa ya cuma sayur yang bisa jadi duit nantinya gitu. Nah, tapi itu dampaknya besar banget. Di tahun 2004 kita juga ngelihat di Garut itu ada landslide, ada tanah longsor. Jadi teman-teman yang sekarang menggarap kopi di sana itu kehilangan, ada 2 desa, ada 24 orang yang meninggal gitu. Nah,
Terus kita berpikir apa kita mau gini terus? Ya udah lama-lama kita pikir ya udahlah kita ngelakuin reforestasi aja dulu tanpa kepikiran untuk bisnis sama sekali. Nah, waktu itu salah satu komoditas yang kita tanam, ya udah kita tanam kopi aja dulu karena katanya kopi nanti ada yang beli dan dia bisa jadi pengikat-pengikat tanah gitu lah. Karena tanaman keras, selain tanaman buah-buahan dan kayu-kayuan yang kita tanam. Nah, dampaknya ketika terjadi di Pengalengan itu gempa besar di tahun 2009, ada satu desa yang roboh, satu kota kecamatan roboh, 5.000 orang terdampak. Tapi di saat yang sama, ketika bantuan-bantuan sudah mulai tidak ada di lapangan ya, 2 bulan setelah itu kan, kita ngelihat orang-orang yang kehilangan harapan. Nah, ternyata salah satu yang bisa membangkitkan lagi adalah bersamaan dengan hilangnya harapan itu ada panen kopi karena daerah itu menanam beberapa kopi. Nah di situ kita ngelihat oh ternyata kopi itu bisa menjadi media untuk recovery pasca itu. Nah akhirnya itu meyakinkan kita oke, kalau gitu kita coba belajar aja lebih tekun mengenai kopi apa yang harus kita lakukan. Nah dari tahun 2004 sampai 2018 terakhir ya pendataannya 2019-2020 belum lagi kita compile. Kita itu sudah menanam di hampir sekitar 460 hektar dan 400.000 pohon. Nah ini di luar pohon-pohon termasuk pohon-pohon kopinya. Jadi kita mempromosikan kopi sebagai agen penjaga hutan lah ya. Karena masalahnya adalah masyarakat-masyarakat yang hidup di desa-desa di pinggir-pinggir hutan biasanya tidak memiliki akses terhadap tunai. Ya, walaupun mereka bisa hidup secara subsisten, nggak perlu uang untuk hidup karena bisa bertani, berladang, dan misalnya berkebun, tapi anaknya kan tetap perlu sekolah, tetap perlu dibayar. Nah, itu yang mereka biasanya mengandalkan dari kopi. Jadi, kopi itu bisa menjadi agen yang baik karena dia bisa tumbuh di lahan-lahan hutan. Dan konteksnya Jawa Barat, lahan-lahan dataran tinggi yang dulu dikelola oleh perusahaan Belanda itu kan masuknya ke asetnya perhutani kan. Selama ini kan cuma disewa-sewakan saja kan. Nah, perhutani sendiri kan tidak mengizinkan lahannya itu di clearing terus ditanamin sayur mayur karena judulnya kan perusahaan hutan ya. Nah, salah satu komoditas yang cukup unggulan di lapangan dan harganya cukup stabil ya kopi. Jadi kenapa namanya konservasi? Karena kita visinya memang mengkonservasi, kopi itu mengikuti. Kayak gitu. Jadi gambarannya kayak gimana? Nah, ini kita ngelakuin pemetaan, ada daerah yang kita tanami, ada daerah-daerah. Kopi itu cuma bisa tumbuh di kopi Arabica ya. 1.100, 1.200 sampai 1.600-an. 1.700 biasanya secara kultur di daerah masyarakatnya itu udah hutan-hutan larangan tuh kalau di Sunda tuh. Jadi udah hutan-hutan yang memang nggak boleh dan memang secara kontur pun terlalu curam. Nah, jadi kopi itu memang sangat membantu kita untuk melakukan konservasi terus-menerus. Gambarnya kayak gimana? Kayak gini. Kebun kopi di Jawa Barat itu kayak gini rata-rata. Yang pohon-pohon tingginya itu pohon naungan. Pohon kopinya yang mana? Pohon kopinya itu yang kayak tampak seperti semak belukar di bawah-bawahnya. Nah, itu pohon kopi. Di Jawa Barat rata-rata seperti ini. Apakah ini perkebunan kopi ideal? Menurut buku tidak. Tapi ini yang paling ideal untuk konteks Jawa Barat. Karena tanpa menerapkan sistem perkebunan seperti ini, bahkan masyarakat nggak bisa memiliki akses terhadap perhutani. Karena perhutani punya berbagai macam cara. Nah, jadi maksudku di Lintong kita ngelihat orang berkebun gimana. Di Jawa Barat kita ngelihat orang berkebun gimana. Di Flores bahkan kita bekerja sama masyarakat Bayerbu indigenous people yang mengisolasi dirinya bukan terisolasi ya. Itu punya banyak cara mengolah kopi yang unik-unik. Jadi menurutku sih gimana caranya kita membuat ini seragam gitu. Ya mungkin bisa gitu, tapi konsekuensi ekologisnya besar, konsekuensi kulturalnya gitu besar. Nah, sejalan dengan komunitas negeri rempah, aku ngerasa ya pasca rempah-rempah di Indonesia Timur itu salah satu alasan dataran-dataran tinggi digarap oleh pemerintahan kolonial waktu itu dan dijadikan proyek-proyek percontohannya memang di Jawa Barat sih. Jadi itu kenapa warisan-warisan tanah perkebunan di Jawa Barat jatuh ke perhutani dan sekarang dimanfaatkan secara kolaboratif dengan masyarakat. Ya
kopi salah satunya jadi jawaban. Itu kenapa salah satu brandnya kita berpartner dengan Javara keluar sebagai brand kopi konservasi gitu, karena kita menggunakan kopi sebagai cara kita mengejar visi kita lah, menjaga hutan dataran tinggi. Kayak gitu kurang lebih ceritanya. Keren. Karena banyak wawasan dan lagi keren banget sih Mas. Oke, bagi para audiens kalau langsung bertanya silakan tulis di chat atau bisa aja langsung sih untuk audio visual ya. Tapi saya juga tuh lupa karena saya terlalu asik juga untuk menyimak banyak sekali wawasan itu. Karena benar-benar seakan-akan saya kayak dibalikin sih Mas, sama ini kan kalau ngomongin kopi kan itu end produk ya, produk akhir ya. Baik untuk sasetan atau saya di kafe-kafe pun kita bisa milih beans apa gitu. Sebenarnya salah satu favorit saya tadi itu Sunda Hejo, salah satu favorit beans saya. Nah, sekarang saya baru sadar membayangkan kalau kita beli produk kopi akhir dari tadi ya konsep konservasi kopi atau kopi konservasi Mas, mohon maaf ya. Kalau brand dengan Javaranya kopi konservasi bahasa Indonesia. Konservasi. Ya. Saya baru menyadari ibaratnya kalau saya menyeruput kopi, yang saya seruputkan bukan hanya tentang komoditas ya, tapi ibaratnya saya ada rasa keterlibatan lah dengan aspek sosial budaya yang terjadi di belakang proses produksi kopi itu sendiri ya. Terutama yang tadi terkait memang ada isu besar kalau kita cerita tentang masa perhutani dan industri tani di sekitar masyarakat tani di sekitar hutan memang sangat problematis ya. Tapi di sini mungkin salah satu yang bisa kita lihat dalam pemaparan dari Mas tadi adalah bagaimana kopi sebenarnya bisa menjadi mediasi ya, atau mediasi kolaboratif ya, yang bukan hanya saja merekam warisan dari sejarah dan kebudayaan, tapi juga tantangan di masa kini gitu. Nah, selanjutnya ini adalah masalah tadi ya Mas, tentang tantangan dari proses tadi Mas dengan konservasi kopi ya. Karena saya cerita keseharian aja Mas, saya dari pengalaman saya. Misalnya kalau ngomongin kopi sekarang, apalagi jadi sebagian produk dan masuk ke dalam satu retail atau franchise kopi kan, kita ibaratnya tuh kopi kan punya mazhab-mazhabnya Mas ya. Saya pernah juga tuh ibaratnya ketemu mazhab di kafe kopi yang sangat bagi saya kayak radikalis kopi lah Mas. Saya minta gula aja saya kayaknya dimarahin. Malah ditunjukin jalan keluar. Saya baru sadar. Pada saya minta gula aren gitu. Nah, ini gimana nih Mas menghadapi? Saya sih sebenarnya bukan sebagai masalah ya, tapi sebagai salah satu gairah ketika orang memaknai kopi pada saat ini ya, konteks saat ini bermacam-macam, itu bagaimana Mas? Kalau itu aku rasa hampir di semua komunitas lah ya, adalah ya kaum puritannya itu adalah ya yang menganggap yang pure, yang tak cemar itu sebagai yang paling baik gitu. Tapi memang harus disadari sih, konteksnya kopi itu nggak cuman di sisi enak atau nggak enak doang. Karena kalau kita cuman menyempitkan kopinya di sisi kopinya enak ya, kopinya nggak enak ya, ya harus diingat selera itu kan pengetahuan dan pengalaman gitu. Jadi kalau ditanya ke aku secara objektif, aku merasa kopi itu circle-nya, gelembung-gelembung komunitasnya itu banyak banget, gelembung-gelembung penikmatnya lebih banyak lagi gitu. Jadi bisa jadi berpindah gelembung itu berpindah apa yang dianggap baik atau tidak dianggap baik. Jadi buatku sih itu ya yang terjadi di industri kopi hari ini. Dan buatku kalau ditanya kopi apa yang berkesan, itu bahkan bukan kopi-kopi di kedai-kedai fancy sih. Aku salah satu kopi-kopi yang berkesan buatku itu ketika pagi-pagi diseduhin sama ibu di rumah adat di Werebo. Waktu aku kehujanan di Toraja Sapan, berteduh di bawah tongkonan, terus dibikinin kopi di sana gitu. Buat ya karena pengalamanku mengarah ke sana gitu. Dan aku merasa sangat sayang kalau konsekuensi enak atau vonis enak gak enak itu membatasi orang cicipi lebih banyak gitu. Karena terbatas sama enak gak enak itu ya berarti nggak akan melebarkan selera gitu sih. Dan kalau buatku, aku tuh standpointnya adalah
Kalau nggak ada yang beli kopi dari sebuah daerah karena daerah itu dianggap tidak enak atau tidak cocok dengan tren masa kini, yang harus kita ingat, bisa aja petaninya di sana enggan menanam kopi lagi, bisa aja lahannya dialihfungsikan untuk jadi lahan sayur. Bisa aja petani kopi di, let's say misalnya di Enrekang, di Toraja, di Gayo atau di Werebo, anaknya harus struggling sekolah. Kenapa? Karena nggak dapetin sumber cash gitu. Nah, semata-mata karena apa? Semata-mata karena kopinya kalau nggak dikasih gula, rasanya nggak bisa pulang gitu. Kayak kopi-kopi Sumatera tuh ya emang enak banget sih dikasih gula. Kalau buatku ya. Tapi aku sih percaya circle-nya itu luas banget sih. Bisa jadi di satu tempat dianggap tidak enak, di tempat lain justru wah ini kopi enak banget gitu. Itu sering banget tuh aku temuin tuh. Di satu tempat kopinya dianggap kurang bagus, tapi di tempat lain secara data penjualan malah itu yang paling laku. Sangat sering terjadi tuh. Dan benturan-benturan idealisme kayak gitu tuh makin kesini makin makin nggak direweli ya oleh komunitas ya. Yang penting kopinya bisa dinikmati lebih banyak orang, ya berarti tujuan kita lebih ya sudah tercapai. Kaum puritannya sudah semakin sedikit, saya percaya gitu. Ini menarik ya, sebenarnya saya coba pengalaman sebenarnya sharing bagaimana sebenarnya kopi ya. Sebenarnya saya melihat kopi juga sebagai ruang kolaborasi, ada artian ya kopi kadang dengan teman, dengan kopi akhirnya kita ngobrol, atau misalnya kita di nongkrong bahkan bisa ada inspirasi, bisa buat lagu, bisa buat kegiatan bersama dan sebagainya, kadang bermula dari kopi gitu. Ya. Dan kalau kita teman nggak ada kopi, guling-gulingan. Ya. Dan kalau kita bicara lebih serius lagi, sebetulnya kopi itu salah satu bentuk komoditas yang sangat memungkinkan terjadinya demokratisasi ekonomi sih, karena dikerjakan oleh lahan-lahan yang dikuasai oleh petaninya sendiri. Hari ini petaninya betul ke kebun, beda dengan beda dengan sawit gitu. Jadi kalau kita melihat Indonesia sangat jelek kampanye, mohon maaf nih, tapi Indonesia sangat jelek namanya karena perkebunan sawit. Di sisi yang lain, nama kopi Indonesia itu cukup lumayan bagus ya, kalau kita terus mempromosikan konsep-konsep perkebunan ramah lingkungan, agroforestry gitu. Karena kita punya modal yang sangat kuat ya, bukan cuma secara kultural, tapi secara struktur ekonomi cukup memungkinkan itu terjadi. Karena hutan-hutan dataran tinggi kita itu biasanya berhenti di lahan pemanfaatan terus cagar alam gitu, dan lahan pemanfaatan biasanya udah nggak boleh land clearing kayak gitu. Jadi itu bisa jadi good campaign buat Indonesia gitu. Dan itu kenapa buatku sih mau dicampur gula atau nggak dicampur gula ya monggo, yang penting tetap minum kopi. Mau kopinya apa, mau kopinya ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena nanti ketika ada gajian lebih nih, ada THR, biasanya sih nyoba oke lagi gitu. Jadi nggak apa-apa minum kopi apapun aja dulu. Ngopi aja dulu. Baik, mungkin untuk ini kita selalu ya, mungkin dari audiens apakah ada yang ingin bertanya atau penasaran ya, kepo ya lebih lanjut tentang konservasi kopi atau kopi konservasi. Mohon maaf saya sering kebalik. Silakan langsung saja disantap. Aku boleh ya, Peng? Monggo. Mas Abi, kopi konservasi ini udah udah ekspor nggak sih? Kalau nggak salah sih sudah ya, via Javara sudah ekspor ya. Kopi konservasi sudah ekspor, tapi Classic Bean sendiri sebagai koperasi pengolah itu banyak ngegarap nih green bean, Bu. Green kopi mentah. Nah, itu memang marketnya ekspor. Marketnya internasional. Di domestik kita malah nggak terlalu banyak. Kalau kopi green bean-nya ya. Kayak gitu. Jadi produk-produk kita itu yang rutin sih US, Eropa, Prancis, sedikit ke Jepang, tapi yang kualitasnya bagus-bagus banget Jepang seperti biasa. Ya itu sih biasanya
yang lucu sih memang market kayak Jepang gitu ya. Itu ngambil kopi yang story-nya kuat banget. Misalnya dia ngambil ya kopi dari Flores, dia ngambil kopi varietas tua dari Jawa Barat, kayak gitu sih. Di domestik, aku malah bisa bilang selain itu, tapi di domestik kopi-kopi terbaik Indonesia biasanya malah ada di Indonesia kok kalau sekarang. Gitu. Di kafe-kafe ya itu di Bandung, di kafe-kafe kecil, itu kopi-kopi terbaik Indonesia ada di situ sekarang. Jadi yang diekspor itu apa namanya agak beda ya kalau Amerika terus yang di luar Jepang itu mereka tidak terlalu peduli dengan story-nya ya, yang penting kualitas kopinya. Sementara kalau Jepang tuh lebih peduli pada story behind ya. Secara umum iya, secara general kalau di generalisir iya kayak gitu, kayak US based on volume, Eropa ya based on certain karakter yang mereka pengen cari gitu. Kalau Jepang bahkan tutup mata tentang rasanya dulu, historinya dulu nih gitu. Tapi gairah keingintahuan tentang story itu juga ada sih di setiap market pasti ada. Cuman Jepang ya mungkin ya generalisir banyak banget orang kayak gitu. Iya. Oke. Menarik banget nih. Jadi pengen ngopi. Kalau ngopi begini ya agak susah tidur tapi ya nggak apa-apa sih. Enggak, Peng. Ya, mangga. Ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih punya beberapa menit nih. Kan saya tertarik itu ya, benar juga ya Mas ya, bahas Abiatar, mohon maaf saya sering kali spelling saya kadang kan bener ya tentang stories gitu. Kalau ngomongin tentang stories ya, atau di balik kopi itu Indonesia pasti sangat kaya sekali ya Mas ya. Nah, pertanyaan tadi ketika ada pasar yang melihat salah satu indikator adalah stories gitu, mereka tuh merujuknya kemana sih Mas? Apakah kepada penjual produsen kopi atau mereka mencari referensi gitu, misalnya mereka mencari referensi ke buku ilmiah atau misalnya ke mungkin di kita ya mungkin salah satu yang punya otoritatif untuk masalah budaya ke Kemendikbud atau kemana gitu kita mencari stories ya, atau mereka kalau sekarang mungkin kita juga lihat adalah tentang sustainable ya, sertifikasi keberlanjutan kan banyak muncul ya untuk memverifikasi apakah suatu komoditas itu dihasilkan dari proses yang katakanlah memenuhi kaidah yang ramah lingkungan. Nah itu gimana tuh Mas cerita tentang stories? Oke. Yang menarik tuh mereka yang sangat peduli dengan story itu biasanya tidak begitu peduli dengan sertifikasi. Jangan salah artikan mereka jadi nggak peduli dengan keberlanjutan, sustainability dan lain-lain. Tapi mereka merasa ada value yang tidak terwakilkan hanya kalau merujuknya pada sertifikasi. Nah justru kopi-kopi yang diperlakukan sebagai komoditas itu yang membutuhkan sertifikasi tuh, yang dikirimnya banyak. Nah mereka butuh jaminan dalam bentuk sertifikasi. Tapi kayak misalnya temanku yang ngambil dari Jepang itu, mereka datang waktu itu, mereka lihat, mereka ajak jalan di hutan di Garut gitu, terus mereka, menarik ya kalian ya gitu, terus mereka mencatat, merekam gitu, karena memang harus diakui rujukan mengenai kopi di Indonesia itu tidak secepat dengan dinamika yang terjadi di lapangan di kedai-kedai teman-teman gitu. Jadi rujukan yang mungkin paling oke itu buku yang diluncurkan oleh Becraft ya beberapa 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu projectnya Becraft. Mereka punya buku judulnya Kopi Something gitu. Nah, jadi itu mungkin salah satu rujukan utamanya. Tapi di sisi yang lain, kebanyakan teman-teman sih yang datang ke Indonesia dan peduli dengan kopinya, peduli dengan story-nya itu datang ngobrol, dan banyak banget buyer kopi yang kayak gitu sekarang. Makanya salah satu peluangnya adalah pariwisata kopi sebetulnya, cuman kehajar pandemi aja. Benar juga ya Mas.
Tambah lagi saya wawasannya saya terbuka lagi tentang tadi. Aduh. Nah ini ya mungkin karena ini udah penghujungnya tadi sudah cerita beberapa menit. Saya akhirnya membayangkan bahwa perjalanan kopi yang bermula dari katakanlah pengenalan melalui kolonialisme, meskipun ada narasi lokal ya bahwa tersebar juga oleh jalur-jalur seperti haji dan lain-lain. Saya juga bisa jadi membayangkan katakanlah mungkin juga kita sebagai bangsa Austronesia pun seringkali membawa tanaman ya. Pertukaran tanaman pun ini sudah lebih jauh dibandingkan katakanlah ketika peristiwa atau masa-masa jalur rempah perdagangan kolonial itu terjadi, bisa jadi sangat dimungkinkan gitu. Tapi yang lebih menarik adalah kita bicara ngopi kan. Ketika kopi kan di Indonesia kan adalah seringkali menjadi kata kerja ya, ngopi ya. Kita kenalnya kopi ada komunitasnya ngopi itu mungkin ini ngopi yuk gitu. Kita seringkali merujuk pada satu aktivitas gitu. Disitulah kita bercerita ternyata dari wawasan yang saya dapatkan dari sesi ini kan ternyata sangat terkait dengan misalnya bentuk karakteristik alam Indonesia yang khas ya, ledakan Gunung Toba, ledakan purba mengeluarkan isi bumi yang dengan material unik sehingga menyebabkan cita rasa aroma kopi itu akhirnya jadi khas juga hingga bahkan sampai sekarang pun terus menjadi satu kontinuitas keberlanjutan sampai konservasi kopi itu muncul dengan tadi gagasan yang menjembatani beberapa isu yang bukan hanya masalah kopinya itu sendiri ya, tapi antara manusia, kekuasaan dan juga tentang pasarnya itu sendiri. Nah mungkin bagaimana nih Mbak Kumo ya? Waktunya masih ada nggak Mbak Kumo? Sayang sekali kita waktunya udah habis ya. Karena selama bulan puasa ini kita waktunya pendek ya. Jadi nggak apa-apa. Ini bincang-bincang kita ini kita akan unggah ke YouTube. Jadi teman-teman yang nggak sempat bergabung tetap bisa dengerin ceritanya Mas Abi. Iya, maaf juga lompat-lompat nih cerita-ceritaku. Oh, seru kok. Kan kalau mau main ke shelter kami bilangnya shelter, tempat pengolahan kopi, ngobrol dengan teman-teman dari negeri rempah, kita ngalor ngidul cerita di kebun kopi. Ayo yuk, kapan yuk Mas Irfan kita bikin satu, kita atur satu waktu gitu. Boleh. Kirim-kirimin fotonya biar jelas. Gitu. Kalau gitu saya serahkan ya pada Mbak Kumo untuk penghujung acara ini biasa Mbak Kumo. Iya, ini kan ngobrol-ngobrol santai ya. Jadi nggak apa-apa meskipun waktunya sudah habis gitu ya, tapi mudah-mudahan kita dalam waktu dekat atau di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi tentang kopi. Mungkin next time itu kita ngobrol ngopinya langsung di lokasi ya. Mudah-mudahan pandemi udah cepet selesai gitu. Beneran deh, aku serius pingin ke sana. Kita teman-teman negeri rempah ke sana. Ya. Waktu itu sempat ya Mas Abi ngajak saya ke waktu itu berwisata kopi ke mana Mas? Yang waktu itu saya pernah diajak. Di mana? Ke Puntang ya. Ke Puntang ya. Cuman belum sempat kejadian. Itu kayaknya kita harus deh setelah pandemi ini harus ngumpul, negeri rempah harus ngumpul di tempat Mas Abi. Gitu. Ya. Terima kasih loh Mas Abi atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan. Terima kasih juga teman-teman yang udah bergabung mendengarkan obrolan kesana kemari kita malam hari ini tentang kopi. Lain kesempatan kita nyambung lagi. Ya. Selamat malam semuanya. Semoga lancar yang pasar semuanya. Sambil nyempatin sedikit foto. Lupa kalau mau foto ya. Tuh kan? Oh iya. Oke, foto lagi ulang. Oh boleh. Oke, sampai ketemu.
Makasih. Sampai ketemu. Terima kasih Mas Abi. Terima kasih, salam kenal juga Mas Abi. Mas Abi, makasih. Mas Pepeng, makasih. Mas Irfan. Kok di sini Mas Makasih Irfan juga ya? Iya. Mbak Rea, Mbak Jessica, dan ini siapa ini? Mas atau Mbak siapa nih, nggak ada namanya. Terima kasih banget ikut gabung. Nanti kita sambung lagi cerita-cerita kopi. Oke, selamat malam.